Jadi kita mesti pahami kebutuhan dari konsumen terhadap produk kita. Nah, kita dengan cara begitu kita mampu atau kita dapat menjual produk kita kepada konsumen. Setelah kita mendapatkan kepercayaan konsumen melalui produk kita wajib untuk menjalin hubungan baik kepada konsumen. Jadi konsumen ini bisa dibilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas kesalahan pengusaha pemula ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki usaha atau ingin menjalankan usaha, mungkin video ini bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, langsung menginvestasikan uangnya dalam jumlah besar. Untuk kesalahan yang ini biasanya pengusaha pemula itu dia hanya melihat suatu bisnis yang ramai di sekitarnya dia ya teman-teman, tanpa ada suatu penelitian. Nah, ini biasanya orang langsung menggelontorkan dananya atau menginvestasikan dananya untuk usaha tersebut. Padahal usaha itu kemungkinan bisa usaha musiman atau mungkin usaha tren ya. Nah, seperti mungkin minuman-minuman atau usaha-usaha yang bersifat sementara. Nah, usaha-usaha begini biasanya tidak begitu bertahan lama ya teman-teman, karena sifatnya dia itu tren sesaat. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat usaha, ya saya sarankan untuk lebih mengenal pasar, membaca dulu dari segmen peluang usaha yang ingin teman-teman jalankan. Oke teman-teman, kesalahan yang kedua yaitu kurangnya ilmu pengetahuan di bidang usaha yang akan dijalankan. Nah, untuk kesalahan ini teman-teman biasanya pengusaha pemula itu dia karena melihat momen, melihat kesempatan atau melihat peluang, dia tergesa-gesa untuk menanam modal di usaha yang dia lirik. Namun pada dasarnya usaha itu perlu yang namanya pembelajaran, perlu yang namanya pengamatan. Jadi usaha itu tidak harus langsung action ya teman-teman. Contohnya di bidang kuliner ya teman-teman. Jadi di saat kita ingin menjalankan usaha di bidang kuliner, kita mesti mengupgrade kemampuan kita dalam hal meracik rasa. Jadi kesalahan ini bisa membuat usaha teman-teman menjadi gagal ya teman-teman, menjadi kurang laku di pasaran karena kurang adanya ilmu pengetahuan dari usaha yang teman-teman jalankan. Oke teman-teman, kesalahan yang ketiga yaitu kurang konsisten atau tidak tekun ya teman-teman. Karena usaha itu perlu yang namanya perintisan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang tekun, kurang sabar, kurang fokus dalam menjalankan usaha, biasanya baru di tengah jalan, baru awal-awal aja teman-teman nanti sudah merasa jenuh, sudah merasa bosan, dan ujung-ujungnya teman-teman akan beralih atau banting setir ke usaha lainnya. Oke teman-teman, kesalahan yang berikutnya yaitu kurang bisa memasarkan produk. Oke teman-teman, kali ini masalah yang sangat serius teman-teman. Di saat kita ingin memiliki usaha, maka kita harus bisa menjual produk yang kita usahakan. Jadi di saat kita memiliki usaha, maka di situ kita harus bisa memasarkan dari produk-produk kita ya teman-teman. Pemasaran ini adalah ujung tombak dari usaha ya teman-teman. Nah, banyak metode-metode yang saat ini dipakai yaitu menggunakan sosial media seperti Facebook ataupun WhatsApp group dan Instagram ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih aja yang teman-teman suka. Bisa juga menggunakan riset kepada pelanggan atau tidak, dari mulut ke mulut itu juga bisa ya teman-teman. Oke teman-teman, kesalahan berikutnya yaitu menjalankan usaha menggunakan modal pinjaman. Nah ini teman-teman, usaha yang baru kita jalani, usahakan jangan menggunakan modal-modal pinjaman ya teman-teman. Nah karena kita masih merintis, jadi usahakan kita memodalkan usaha kita menggunakan dana yang tanpa ada bunga ya teman-teman, karena kalau di situ kita menggunakan dana pinjaman otomatis ada bunganya. Nah tiap bulan kita harus menyetor itu. Kalau usaha kita langsung lancar ya bisa-bisa saja, tapi kalau kita masih pemula, masih minim akan pengetahuan usaha, nah sebaiknya jangan menggunakan dana yang bersifat pinjaman karena akan menyusahkan dari usaha kita sendiri ya teman-teman.
Oke teman-teman, kesalahan berikutnya yaitu tidak memprioritaskan dari konsumen. Nah teman-teman, konsumen atau pelanggan ini bisa dibilang sumber dari pendapatan usaha teman-teman ya. Jadi kita dalam menghadapi konsumen atau pelanggan, kita usahakan jangan sampai membuat mereka kecewa ya teman-teman. Jadi kita mesti pahami kebutuhan dari konsumen terhadap produk kita. Nah kita dengan cara begitu kita mampu atau kita dapat menjual produk kita kepada konsumen. Setelah kita mendapatkan kepercayaan konsumen melalui produk kita, kita wajib untuk menjalin hubungan baik kepada konsumen. Jadi konsumen ini bisa dibilang sangat-sangat penting buat perkembangan usaha. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, menjalin hubungan baik dengan konsumen, ini dapat membantu dalam perkembangan usaha kita ke depannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kesalahan berikutnya yaitu menjalankan usaha dengan metode kerjasama ya teman-teman. Untuk kesalahan ini teman-teman, biasanya kita hanya memiliki modal saja, tapi kita tidak memiliki yang namanya ilmu dari usaha yang akan kita jalankan. Biasanya kita menggandeng orang atau menggandeng suatu badan yang mana kita tidak mengerti atau kita kurang begitu paham tentang usaha yang mereka tawarkan kepada kita. Nah untuk kesalahan ini biasanya mungkin bisa diminimalisir dengan adanya MOU ya teman-teman. Tapi kalau kita dengan modal terbatas, saya sarankan untuk tidak melakukan kesalahan seperti ini, karena berdasarkan pengalaman saya, usaha seperti ini biasanya jika orang atau badan yang kita ajak bekerja sama tanpa ada MOU, maka di tengah jalan kemungkinan besar kita bakal ditinggal begitu aja ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya kesalahan berikutnya teman-teman yaitu kurang memiliki relasi. Oke, dalam usaha kita butuh yang namanya relasi ya teman-teman. Relasi ini biasanya kita bisa berupa teman atau mungkin pengusaha-pengusaha lainnya ya teman-teman. Tujuan memiliki relasi ini yaitu mempermudah dalam perkenalan produk dan pemasaran dari usaha yang kita jalankan. Oke teman-teman, demikian video kali ini, mungkin bisa dapat menginspirasikan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.